Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran materi persamaan kuadrat. Adik-adik, pada materi persamaan kuadrat ini kita akan mempelajari menentukan akar-akar dengan teknik rumus ABC. Sebelumnya, agar pembelajaran kali ini lancar dan mudah dipahami, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Semoga pembelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukung terus ya Iliana Channel dengan cara like, subscribe, and share. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan teknik rumus ABC. Sebenarnya rumus ABC ini hanya penyebutan, sebenarnya boleh bebas. Kenapa jadi dikatakan rumus ABC? Karena mungkin pada saat itu paling sering orang menggunakan persamaan kuadratnya dalam bentuk umumnya, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena ada ABC maka dikatakan sebagai rumus ABC. Udahnya mau rumus PQRK boleh juga, tapi berarti untuk rumus umumnya bisa menjadi PX pangkat 2 ditambah QX tambah R sama dengan 0. Jadi untuk penyebutannya tidak masalah. Untuk di Indonesia sama dengan di negara Belanda, ada kesamaan penyebutan untuk teknik rumus kuadrat, yaitu rumus ABC. Lebih tepatnya rumus ABC ini bisa dikatakan sebagai rumus kuadrat. Tapi kita sepakati aja ya, ini hanya masalah penyebutan. Kita sepakati untuk hari ini kita menyebutnya sebagai rumus ABC. Oke. Pada pelajaran kali ini mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut ada 3 teknik. Yang pertama kan teknik pemfaktoran, yang kedua teknik rumus ABC, yang ketiga teknik melengkapkan kuadrat. Nah, hari ini kita akan mempelajari teknik rumus ABC. Adik-adik, mengapa dikatakan sebagai rumus ABC? Karena pada rumus tersebut sudah meliputi dari huruf-huruf A, B, C tersebut. Ini tidak sekedar huruf, ada maknanya. A itu sebagai koefisien dari variabel X pangkat 2. Nah, B sebagai variabel dari X pangkat 1. Dan C adalah konstanta. Perlu diingat, untuk variabel bisa saja tidak X, mungkin Y, M, dan seterusnya, tergantung dari apa yang diketahui. Oke, mari kita lihat pada rumus berikut. Ternyata rumus ABC tersebut itu tidak berasal dari mana-mana, tapi berasal dari persamaan kuadratnya itu sendiri. Jadi gini, untuk umumnya dulu ya. Bentuk umumnya adalah AX tambah 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Karena A-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke. Di sini kan dia berarti tidak sama dengan 0 tuh. Karena itu maka kita harus menghabiskan atau membuat dia biar koefisien di depan variabel X pangkat 2 itu 1, maka kamu harus membaginya dulu dengan A. Oke, ini kita mau membuktikan rumus ABC tersebut. Nah, setelah kalian bagi A-nya, semuanya dibagi dengan A. Ini kan tadi A-nya dibagi dengan A kan berarti A bagi A itu kan sama dengan 1, makanya di sini 1. B-nya dibagi dengan A, X. C-nya juga dibagi A, oke, sama dengan 0 untuk luas kanan tetap. Selanjutnya, di sini untuk bagian yang kakak kotakin ini itu berasal dari awal mula mengapa jadi dia berpangkat 2 dulu ya.
Nah, ini kan sejarahnya seperti ini, A ditambah B misalnya ini. Kalau dipecahkan menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, ini bagian dari B pangkat 2-nya. Nah, sekarang mengapa yang isi di dalam B tersebut menjadi B per 2A? B per 2A. Itu karena si bagian B-nya ini, ingat yang di B per A ini harus kamu bagi 2. Jadi B per A dibagi 2. Nah, karena dia bagi 2 kan, jadi harus berubah jadi kali. Bagi kan berubah jadi kali, jadi 1 per 2. Sehingga B kali 1B, A dikali 2 menjadi 2 per A. Nah, jadilah B-nya per 2A. Dipangkatkan 2. Ruas kiri, ruas kanan juga mengikuti. Harus sama-sama seimbang ditambah dengan B per 2A. Dipangkatkan 2. Nah, setelah itu, hasilnya yang ruas kiri ini kalau disederhanakan, X pangkat 2 ditambah B per AX tambah B per 2A. Kuadrat itu menjadi X tambah B per 2A dipangkatkan 2. Ambil yang bagian ujung dengan ujungnya terus dipangkatkan 2. Itu untuk ruas kiri. Sekarang ruas kanan. Nah, ini ada hasil B dikurang 4A dikali C dibagi 4 kali A pangkat 2. Itu dari penyederhanaan ini. Ini kan B per 2A-nya, B per 2A-nya kalau dipangkatkan 2 kan jadi B pangkat 2 per 4A pangkat 2 gitu ya. Ini sudah 4A pangkat 2 kan penyebutnya. Nah, sekarang mengapa di sini ada B kuadrat kurang 4AC? Ya, kan ditambahnya negatif C per A-nya kemudian ditambah dengan yang hasilnya tadi. Jadi kita lihat ya, ini kan semula dia negatif C per A ditambah, ini tadi setelah kita hitung dipangkatkan 2 menjadi B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Nah, kalian kan tinggal menyamakan penyebutnya. Penyebutnya itu adalah dari 2 ini diambil 4A pangkat 2. Nah, baru 4A pangkat 2 dibagi A dikurang C, hasilnya adalah 4AC negatif. Kemudian 4A pangkat 2 dibagi 4A pangkat 2, 1 dikali dengan B pangkat 2 menjadi tambah B pangkat 2. Nah, ini sudah hasilnya sudah mendekati. Kemudian si atas atau pembilangnya ini karena pangkat 2 itu lebih bagus ditaruh di depan, maka taruh aja di depan B pangkat 2 kurang 4A dikali C per 4A pangkat 2. Nah, ini udah ketemu. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, itu sama udah. Nah, selanjutnya karena di sini pangkat 2, biar tidak pangkat 2 lagi, maka kamu harus menarik akar atau kamu ubah menjadi akar. Tapi di sini plus minus ya. Nah, hasilnya tadi itu baru untuk mencari nilai X, kita ruas kirinya yang B per 2A itu menjadi negatif B per 2A setelah dia pindah ke kanan, kemudian plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kenapa jadi di sini negatifnya di 2A-nya atau di bawahnya ini atau penyebutnya ini menjadi 1 ya kan. Kalau ini sudah sama penyebutnya boleh kita jadikan 1 seperti itu. Jadi hasilnya adalah X sama dengan mencari akar-akarnya ini ya, maksudnya negatif B ditambah plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Nah, itu rumus dari ABC. Baik, inilah rumus pada rumus ABC. Ada X1 dan X2. Ini artinya X1, 2. Arti dari kenapa ada 1 dan 2 ini artinya adalah bahwa kita akan menghasilkan akar-akarnya sebanyak 2 maksimalnya. Berarti pada persamaan kuadrat itu nanti akan keluar X1 dan X2. Nah, rumus dari ABC tersebut adalah X1, X2 sama dengan negatif B tambah kemudian dikurang lagi nanti akar D, di mana D itu adalah diskriminan dibagi
2 kali A atau 2A. Oke. Biasanya tuh dia lebih enak tuh bilangnya min B plus minus akar D per 2A. Nah, gitu ya. Nah, adik-adik, untuk akar D juga dia memiliki isi atau rumus dari D tersebut, yaitu B pangkat 2 dikurang 4 kali A dikali C. Ingat ya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat rumus contoh soal berikut. Tentukan akar-akar dari persamaan berikut. Persamaan kuadratnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 11x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menentukan akar-akar tersebut? Kalian pertama-tama dulu sebelum masuk ke rumus ini harus menentukan yang mana A, B, dan C. Ingat bentuk umum persamaan kuadrat, untuk umumnya A-nya itu berada di depan X pangkat 2, berarti ini adalah sebagai A. Ini sebagai B, yang di depan X pangkat 1, dan yang tidak memiliki variabel dikatakan konstanta atau C. Kebetulan ini sudah urut A, B, C-nya. Seandainya tidak urut pun, kalian mengurutkannya ke bentuk umum. Pangkat 2 dulu, baru pangkat 1, baru yang tidak memiliki variabel. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita tulis, lebih enaknya tulis A-nya berapa dulu. Gitu enaknya ya, A sama dengan, di sini kan udah kelihatan A-nya adalah 2, maka kamu tulis aja 2. B-nya, karena di sini ada negatif, maka kamu juga tulis negatif, yaitu negatif 11. Seandainya di sini tidak negatif tapi tambah atau positif, maka tidak perlu kalian tulis negatif. C-nya juga negatif 9. Ingat, angkutlah dengan tanda-tandanya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ABC-nya udah kelihatan, baru kamu arahkan dia ke rumus yang warna kuning ini. Baik, kita tulis ya. X1, 2 sama dengan, nah, min B, B-nya adalah negatif 11. Berarti karena sudah ada negatif duluan pada rumus, kamu tulis aja ngikutin. Negatif, B-nya adalah negatif 11. Nah, pelan-pelan ya. Oke, sekarang plus, minus, atau tambah, kurang dengan akar D. Nah, D-nya itu B kuadrat kurang 4C. Oke, kita hitung di sini aja ya, D-nya ya. Nanti kalau sudah selesai, baru kita taruh langsung di sini angkanya. B pangkat 2, B-nya adalah negatif 11. Tulis negatif 11 di sini. Dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali A-nya berapa? Dikali A-nya adalah 2. Kali C-nya adalah ini ya, negatif 9. Langsung kalian hitung. Negatif dipangkatkan 2 jadi positif. 11 pangkat 2 itu adalah 121. Nah, sekarang ini negatif dikali dengan negatif, maka jadi tambah. 4 kali 2 kali 9 adalah 72. Udah kalian hitung. 121 tambah 72 adalah 193. Oke, nah 193 tadi itu adalah nilai dari D. Maka kamu tulis langsung di sini, karena di sini tulisnya akar D, maka akar 193. Oke, itu untuk atas udah clear ya. Sekarang baru dibagi nih, bagi ya. Kalian bagikan. Bagi 2 dikali A. 2 dikali A-nya berapa? A-nya adalah 2. Nah, ini 2 ya A-nya ya. Nah, baru setelah itu kamu kalikan nih, negatif kali negatif positif, berarti positif 11. Ditambah dan dikurang dari akar 193. Akarnya kita panjangin per 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini kebetulan contohnya akarnya tidak bisa disederhanakan. Nanti kakak akan melihat bagaimana jika bisa diselesaikan dengan akar yang bisa diselesaikan. Oke, kalau sudah sampai seperti ini sudah mentok nih, 11 nggak bisa dibagi 4, akar 193 juga tidak bisa kita sederhanakan. Maka
Kita tulis aja, jadi untuk nilai X1 kan tadi akar-akarnya ada 2, maka langsung kita pisah. Setelah kita mendapatkan ini nih, X1-nya yaitu 11 ditambah akar 193 per 4. Karena dia udah mentok, maka untuk akar X1, akar yang pertama yaitu 11 tambah akar 193 per 4. Nggak bisa dihitung lagi atau nggak bisa disederhanakan. Kemudian kita pecah lagi untuk akar yang kedua, yaitu masih kita lihat dari sini ya. Ini kan udah dapet nih positifnya, sekarang giliran yang negatif. Oke, berarti sini 11 dikurang akar 193 per 4. Nah, selesai deh. Jadi, akar-akar dari 2x pangkat 2 dikurang 11x kurang 9 adalah X1-nya 11 tambah akar 193 per 4. Kemudian untuk X2-nya 11 kurang akar 193 per 4. Nah, bagaimana jika akar yang 193 tadi Kak Ili ubah menjadi akar yang bisa kamu sederhanakan? Misalnya diubah ke akar 196. Baik, sekarang kita tulis dulu ya. Sini X1-nya tadi kan 11 ditambah akar 193. Nah, sekarang Kak Ili ubah menjadi akar 196 per 4. Oke, nah karena ini tetap 11 ditambah akar 196 itu adalah 14, maka kamu tulis 14 per 4. Nah, 11 tambah 14 adalah 25 per 4. Ini tidak bisa dibagi menjadi pecahan campuran, jadi sampai di sini aja udah selesai untuk akar yang pertama atau X1. Sekarang karena ada 2 akar, X2-nya sama dengan 11, satunya dikurang ya, dikurang akar 196 per 4. Berarti 11 dikurang 14. Nah, itu yang di sini yang Kak Ili tekankan, per 4. 11 dikurang 14 adalah negatif 3 ya, per 4. Udah, berarti selesai akar yang pertama dan akar yang kedua. Oke, ngerti ya? Demikianlah pembelajaran kita mengenai teknik menentukan akar-akar pada persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Kesimpulannya, ingat ya, sebelum kalian memasukkan nilai-nilai tersebut ke rumus ABC-nya, pastikan dulu ABC tersebut sudah benar. Kemudian baru kamu hitung diskriminannya sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Setelah klop, baru kalian masukkan ke rumus tersebut. Oke, pesan Kak Ili, teruslah kalian belajar, jagalah kesehatan kalian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.